Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, baik. Kali ini Bunda akan melanjutkan pertemuan berikutnya ini, pertemuan ke berapa, namun kalian cek aja. Untuk topik mengelola strategi organisasi. Oke. Kenapa strategi organisasi harus dikelola? Tentu setiap organisasi itu kan strateginya harus berbeda-beda ya. Sebelumnya kita akan mencari tahu kelebihan dan keuntungannya dulu. Analisa SWOT misalnya ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Pasti kita ada peluangnya, pasti semua ada peluang, pasti ada ininya juga, peluang, terus ada ancamannya juga kan, gitu. Resikonya bagaimana nanti? Oke, sekarang what is strategic management? Strategic management adalah apa yang manajer lakukan untuk mengembangkan strategi organisasi. Ini adalah tugas penting yang melibatkan semua fungsi manajemen dasar, planning, organizing, leading, controlling ya. Manajemen dasarnya, oke? Ingat bahwa manajemen dasar. Strategi adalah keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang pasti ya. Tadi kan bilang tadi, long term goal-nya itu berarti long term thinking-nya itu berarti 3 tahun ke atas. 1 tahun kurang dari 1 tahun dianggapnya short term. Oke. Bisnis model ini adalah desain strategi yang digunakan sebagai cara bagaimana perusahaan mendapatkan profit dari proses kerja dan aktivitas kerja. Fokusnya ada 2 hal. Apakah pelanggan menghargai yang disediakan perusahaan? Apakah perusahaan dapat memperoleh uang dari hal tersebut? Oke. Untuk diketahui saja, strategik itu macam-macam ya. Kita ambil misalnya ada the five porter, dia ada the five porter atau tiga yang dipakai tiga saja, 3 indikator dari atau elemen dari strategi porter atau analisa SWOT. Sebenarnya ada beberapa strategi juga yang lain. Oke, what is strategic management important? Bagaimana, mengapa strategi manajemen itu penting? Nah, dapat meningkatkan kinerja perusahaan tentu, memudahkan manajer untuk dapat memeriksa adaptasi perusahaan terhadap perubahan lingkungan bisnis, mengkoordinasikan setiap unit dalam organisasi untuk dapat tetap fokus pada tujuan organisasi. Oke, tetap fokus ya dengan adanya strategi itu. Kemudian strategic management proses, bagaimana prosesnya? Oke, identify the organization current mission, goal, and strategies. Oke, ini mengidentifikasi misi terkini, tujuannya dan strateginya. Ini identifikasinya. External analyzing, opportunity state. Nah ini eksternal, analisa eksternal ini ya, peluangnya dan ancamannya. Opportunity. Nah ini menggunakan SWOT analysis. Oke, tadi sudah bicara ya. Oke, ini ada internal analysis. Kalau internalnya itu apa? Berarti ada internal itu kekuatan kita, produk kita, kekuatan organisasi kita, dan pasti ada kelemahannya. Nggak bisa kita pungkiri itu pasti ada. Enggak dong, kekuatan aja kita merasa enggak lah, pasti ada kelemahannya. Oke, ini semua strategi formulated. Jadi diformulasikan apa saja eksternal analisis, apa saja kelebihannya, kekurangannya, tantangan dan ancamannya kita tulis gitu ya. Terus implement strategik. Oke, kita mengimplementasikan strategi nanti ketika sudah ada hasilnya. Ya, hasilnya ketika kita mau kemarin tuh mengisi bobot. Yang terpenting mana itu nanti ya, nanti kita akan terpenting mana, paling penting, lebih penting, tidak penting gitu. Ada kan gitu. Nanti kemarin evaluate result. Ya of course, nanti ketika diimplementasi strateginya, kita harus mengevaluasi hasilnya, ya kan? Oke, terus tadi yang dimaksud mengidentifikasi tadi ya, identify the organization current mission, goal, and strategy. Setiap organisasi membutuhkan misi. Sebuah pernyataan tentang tujuan organisasi itu misi. Mendefinisikan sebuah misi akan memaksa manajer untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan, ya kan? Kalau nggak ada misi visi ya tidak tahu nih arahnya kemana nih, ya budaya juga kita nggak tahu filosofinya apa. Oke,
Kemudian external analysis, opportunities dan threat. Oke, analisa eksternal dilakukan untuk menemukan peluang. Nah, kan tadi kan peluang dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Terus kemudian analisis yang dilakukan oleh manajer seperti perekonomian, demografi, politik, hukum, sosial, budaya, teknologi, dan melihat tren perubahan. Oke, itu luar ya. Eksternal itu pasti tren perubahan ya pasti ada lah. Kita harus menerima tuh, mengikuti gitu kan. Update-nya bagaimana, kekiniannya harus kita dituntut untuk itu. Oke, strategic management process. Selanjutnya adalah yang ketiga, internal analysis, strength, weakness. Nah, kekuatan dan kelemahan. Analisis internal memberikan informasi penting mengenai sumber daya dan kapabilitas khusus organisasi. Nah, sekarang kan kita lihat nih mengenai sumber daya. Sumber dayanya itu kekuatannya gimana itu? Sumber dayanya dari manusianya, dari fasilitasnya, sebenarnya organisasi itu sendiri kemampuannya sampai sejauh mana. Kita harus tahu kekurangan dan kelemahannya. Nah, sumber daya perusahaan adalah aset keuangan, tadi ya dibilangnya aset keuangan fisik manusia dan aset tak terwujud yang digunakan untuk mengembangkan, membuat dan mengantarkan produk kepada para pelanggan. Nah, kapabilitas itu keterampilan dan kemampuan dalam melakukan aktivitas kerja yang dilakukan dalam bisnis bagaimana mengerjakannya. Jadi kapabilitas perusahaan tuh capability organization-nya itu sejauh mana kita harus tahu. Tuntutannya apa untuk menuju kinerja yang baik, untuk menuju kepuasan kinerja. Nah, setelah melakukan analisa internal, manajer mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Tentu kalau internal itu hanya itu ya. Jadi ingat bahwa sumber daya terus kapabilitas itu penting banget untuk internalnya. Ini manajemen proses. Nah, kemudian strategic management proses yang berikutnya itu ini kenapa nggak bisa kelihatan ya? Oke, tadi sebelumnya ini ada setelah melakukan analisis internal tadi ya, manajer mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Tadi setelah melakukan internal otomatis kelemahan dan kekurangannya organisasi ini ada tadi ya, external analysis ini ya tadi ya. Ini kenapa diulang lagi? Oke. Oh ya ini manajer harus mengerti itu. Nah yang keempat adalah formulate strategis. Pada saat memformulasikan strategi, manajer harus mempertimbangkan realitas lingkungan eksternal serta sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki untuk merancang strategi yang akan membantu organisasi mencapai tujuannya. Nah, nanti Bunda akan kasih contoh juga. Ini Bunda ada jurnalnya yang sudah mengangkat analisis SWOT. Oke, ada 3 jenis strategi yang dapat diformulasikan manajer. Strategi corporate, strategi kompetitif, dan strategi fungsional. Ini adalah strategi proses. Oke. Yang kelima itu mengimplementasi ya, implement strategi. Setelah diformulasikan tadi, strategi harus diimplementasikan tentu saja ya. Walaupun strategi telah direncanakan dengan baik, tapi jika diimplementasikan buruk akan kinerja organisasi akan tetap buruk. Jadi gini, setiap kali kita mempunyai rencana, kita harus mengimplementasikan rencana tersebut. Strategi tersebut harus diimplementasikan. Terus kemudian supaya kita tahu gitu loh, kita bisa mengevaluasi tentu saja ya. Oke, nih yang keenam, evaluate result. Nah, evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa penting, seberapa efektif strategi telah membantu organisasi mencapai tujuannya. Dan penyesuaian apa yang dibutuhkan jika ada perubahan. Nah, oke, tadi ya diulang lagi ya, strategic management process ini seperti ini. Identify the organization current mission, goal, and strategy. Ada eksternalnya, ada internalnya. Terus kemudian memformulate strategic dan implement strategic dan evaluate result. Ini menggunakan SWOT analysis. Oke, ini tadi jenis-jenis strategi tadi kan ada strategi corporate, kompetitif, dan fungsional. Corporate itu multi business corporation strateginya. Jadi kalau multi business corporation berarti dia induk perusahaan ya. Kalau kompetitifnya ada strategi bisnis unit 1, strategi unit 2, strategi unit ketiga. Fungsional adalah research and development, ada sendiri, ada manufacturing, ada marketing, ada human resources, ada finance. Jadi ini kita buat masing-masing. Ketika kita memakai strategi fungsional, kita membuat analisa SWOT-nya masing-masing tentu saja. Oke. Nah, kita contohkan adalah ini strategi corporate. Strategi organisasi yang mengspesifikasi bisnis apa yang ingin digeluti dan apa yang ingin dikerjakan oleh perusahaan dengan bisnis tersebut. Seperti Gojek yang memiliki misi untuk melayanan cepat, inovasi, dan dampak sosial.
Maka semua aplikasi yang dikembangkan Gojek berfokus pada 3 hal tersebut, nih kan. Dia ya, pelayanan cepat, inovasi dan dampak sosial. Strategi kompetitif sekarang, oke. Ketika kita ngomong kompetitif pasti ada kompetitor di situ. Adalah strategi organisasi tentang bagaimana organisasi akan bersaing dalam bisnisnya. Kan bermunculan begitu Gojek. Yang pertama atau gimana ya? Ada GoRide, ada GoCar, ada GoSend, ada GoBox. Ini kita memberikan bisnis kita tadinya awalnya mungkin Gojek saja gitu. Kita kembangkan gitu untuk ini karena kita mengidentifikasi adanya kompetitor ya kita kembangkan. Jadi Gojek itu tidak hanya GoRide saja, ada GoCar, ada GoSend-nya, ada GoBox, GoClean, GoTik, GoPay. Oke, strategic business unit, bisnis tunggal organisasi yang bersifat independen dan mempermudah strategi kompetitifnya sendiri. Nah, karena bersifat independen ya, dia mudah banget. Oke, bagaimana dengan strategi fungsional? Strategi yang digunakan oleh berbagai departemen fungsional organisasi untuk mendukung strategi kompetitif organisasi. Oke, tadi kan ada yang fungsionalnya, ya. Ada fungsinya apa? Oh, sebagai pengembangan riset, ada manufacturing, ada marketingnya, ada human resources, ada finance. Jadi ini secara fungsinya harus strategi secara fungsi masing-masing. Oke, kemudian saat ini ya kebutuhan akan kepemimpinan strategis ya. Kepemimpinan strategis merupakan kemampuan untuk mengantisipasi, membayangkan, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan pihak lain dalam organisasi untuk menginisiasi perubahan-perubahan yang akan membuat sebuah masa depan yang nyata dan berharga bagi organisasi. Nah, ini effective strategic leadership ini ya. Ada determining of organization purpose or vision, exploiting and maintaining the organization's core competency, developing the organization human capital, creating and sustaining a strong organizational culture, creating and maintaining organizational relationship, reframing prevailing view by asking penetrating question and questioning assumption, emphasizing ethical organizational decision and practice, establish appropriately balance organizational control. Oke, ini adalah efektif strategi. Strategi leadership ini efektif untuk menuju efektif itu bagaimana nih kebutuhan akan ini. Nanti Bunda juga akan kasih contoh lebih konkretnya. Oke, kebutuhan akan fleksibilitas strategik ini ya merupakan kemampuan menyadari perubahan eksternal utama untuk mengalokasikan sumber daya secara cepat dan menyadari ketika keputusan strategik itu merupakan suatu sebuah kesalahan nih. Namanya manusia ya, manusia itu kan tidak ada sempurna. Udah berupaya, udah mencari, udah berikhtiar mencari perubahan, ternyata pasti salah. Jadi kita punya beberapa alternatif. Ada plan A, plan B, plan C, plan D atau plan E bahkan ya. Oke, jadi demikian mahasiswa-mahasiswi ini untuk strategiknya. Jadi manajemen itu harus ada strategiknya. Walaupun kita sudah menggunakan fungsinya, tapi tetap harus punya strategi. Oke, jadi begitu mahasiswa-mahasiswi, semoga ini menambah lagi pengetahuan kalian nanti ketika mempunyai perusahaan sendiri. Oke, terima kasih. Semoga bahagia, happy terus dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Oke.